Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil napas sejenak, rileks, dan semoga kalian yang sedang menyimak kisah di Arwana Misteri selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala yang buruk. Sebelum menyusuri misteri kali ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like, ramaikan kolom komentar, dan klik subscribe agar kita bisa terus terhubung. Bicara soal rezeki, setiap orang sejatinya sudah ada takarannya. Kita tentu sering melihat warung makan sederhana yang tak pernah sepi pembeli. Kepulan asap kaldu gurih, ketukan sendok yang beradu, dan obrolan renyah pelanggan silih berganti. Itulah keseharian Buningrum dan Jati, putra remajanya. Hari-hari mereka dihiasi semerbak soto ayam kuning, serta sapaan hangat para tetangga di lingkungan yang rukun dan damai. Namun tak semua senyum bertetangga itu tulus adanya. Tanpa mereka sadari, perlahan ada dengki yang diam-diam merayap di balik senyum manis itu. Fajar baru menyingsing, tapi kesibukan di jalan Kamboja sudah terasa berdenyut. Di pertigaan jalan, sebuah warung sederhana bercat hijau muda mulai mengepulkan uap panas yang menari-nari di udara pagi. Itulah warung soto ayam Buningrum. Aroma sedap dari perpaduan kunyit, bawang putih, serai, daun jeruk, dan kaldu ayam kampung rebusan semalaman menguar begitu pekat, seakan menjadi alarm alami bagi warga sekitar yang perutnya mulai keroncongan. Di dalam warung, suasana terasa begitu hidup dan hangat. Ketukan sendok besi yang beradu dengan mangkuk bergambar ayam jago terdengar berirama bak musik, pengiring sarapan. Pelanggannya datang dari berbagai kalangan tanpa pandang bulu. Bapak-bapak berseragam instansi, tukang ojek pangkalan yang asyik menyeruput teh manis, hingga ibu-ibu berdaster yang menenteng keranjang belanjaan dari pasar. Semuanya membaur rukun di atas kursi plastik dan meja kayu panjang yang ditutupi perlak sederhana. Di balik gerobak kacanya, Buningrum berdiri dengan sangat cekatan. Tangannya begitu lincah meracik porsi demi porsi, membagi saus irisan kol segar, suiran daging ayam kampung yang tebal, dan taburan seledri sebelum mengguyurnya dengan kuah kaldu kuning keemasan yang mendidih bergolak. Senyum keibuan tak pernah pudar dari wajahnya, yang mulai dihiasi kerutan halus. "Tambah koya lagi, Pak Tris. Siap biar makin kental kuahnya," sahutnya ramah, selalu membalas sapaan pelanggannya dengan tawa renyah dan energi positif. Tak jauh darinya, seorang remaja laki-laki tampak sibuk mengelap meja yang basah dan mengantarkan pesanan minuman. Dia adalah Jati, putra semata wayang Buningrum. Di usianya yang menginjak 17 tahun, Jati sama sekali tidak merasa gengsi melayani pembeli. Dalam balutan seragam SMA putih abu-abu yang sudah tersetrika rapi dan dilapisi celemek pudar, ia ikhlas menukar waktu santai paginya demi membantu meringankan pekerjaan sang ibu sebelum bel masuk sekolah berbunyi. Namun, jauh sebelum keramaian yang penuh kehangatan itu tercipta, tepat saat gema azan subuh baru saja selesai berkumandang, sebuah keganjilan kecil sempat menyusup di depan warung. Saat itu langit masih berwarna biru pekat dan hawa dingin embun pagi masih menusuk pori-pori. Jati yang selalu mendapat rutinitas menyapu halaman depan warung, tengah asyik menyingkirkan dedaunan kering yang berguguran di atas aspal. Tiba-tiba saja, ayunan sapu lidi Jati terhenti di udara. Angin subuh berhembus pelan melewati tengkuknya. Alih-alih membawa kesegaran hawa pagi, angin itu justru menghempaskan aroma busuk yang teramat menyengat. Bau anyir dan tengik itu persis seperti tumpukan daging membusuk yang sudah dipenuhi belatung. Aromanya begitu tajam menusuk penciuman, membuat Jati secara refleks membekap mulut dan hidungnya karena perutnya mendadak bergejolak mual. Dengan kening berkerut, matanya menyapu sekeliling jalanan yang masih sangat lengang. Ia mencoba mencari-cari sumber bau tersebut, menebak-nebak apakah ada bangkai kucing atau tikus di dekat tumpukan batu bata atau di dalam lubang selokan depan warungnya. Tapi anehnya, hanya dalam hitungan detik aroma busuk yang luar biasa menyengat itu menguap dan lenyap tak berbekas. Benar-benar hilang seolah tersapu begitu saja oleh angin, menyisakan udara subuh yang kembali normal dan segar seperti sedia kala. Jati perlahan menurunkan tangannya dari hidung, lalu mengusap tengkuknya yang entah mengapa tiba-tiba meremang hebat. Paling cuma bangkai tikus got yang baunya ke bawah angin sepintas, batin Jati. Berusaha meyakinkan dirinya sendiri dengan pikiran logis untuk mengusir rasa tak nyaman
yang tiba-tiba bersarang di dadanya. Pemuda itu pun menarik napas panjang, menepis jauh-jauh rasa aneh tersebut, dan kembali melanjutkan sapuannya di halaman. Ia memilih mengabaikan firasat ganjil itu, seiring dengan matahari yang mulai terbit. Tanpa Jati ketahui, bau bangkai menyengat itu sama sekali bukanlah berasal dari tikus yang mati, melainkan sebuah pertanda dan peringatan pertama dari teror tak kasat mata, yang baru saja sengaja ditanam tepat di bawah tanah, tempat kakinya berpijak. Hanya berjarak 3 rumah dari kepulan asap sedap milik Bu Ningrum, pemandangan yang bertolak belakang terlihat sangat jelas di warung soto daging Mpok Marni. Berbeda dengan warung Ningrum yang cerah dan selalu dipenuhi canda tawa pembeli, warung Marni nyaris selalu tampak suram. Penerangannya dibiarkan remang-remang, meja kayunya lengang berdebu, dan etalase kacanya jarang dihiasi deretan mangkuk kotor penanda dagangan laris. Sesekali hanya lalat hijau yang terdengar berdengung malas, mengitari area panci, menemani Marni yang lebih sering duduk termangu bertopang dagu sambil mengipasi dirinya sendiri dengan buku menu bekas. Meski saling mengenal dan bertetangga sejak lama, hubungan keduanya lebih terasa seperti perang dingin yang tak kasat mata. Siang itu, saat antrean pembeli di warung Bu Ningrum mulai mereda setelah jam makan siang, Marni sengaja melintas perlahan di depan halaman saingannya. Senyum tipis yang dipaksakan tersungging di bibirnya, yang dipoles lipstik merah menyala. Wah, sotonya ludes lagi nih, Rum. Hebat bener ya rezekimu ngalir terus nggak ada putusnya, sapa Marni dengan nada suara yang sengaja ditinggikan. Namun sepasang matanya memindai sinis ke arah panci soto Ningrum yang sudah hampir terlihat dasarnya. Ningrum yang sedang sibuk mengelap sisa kuah di meja tersenyum tulus, menghentikan pekerjaannya sejenak. Alhamdulillah Mpok Marni, namanya rezeki titipan Gusti Allah, kita mah cuman ikhtiar sama usaha aja tiap hari. Marni mendecih pelan, lalu tertawa kecil yang terdengar hambar di telinga. Oh iya sih, Gusti Allah yang mengatur. Tapi kadang zaman sekarang manusia juga pada pinter nyari jalan pintas, kan? Apa sih resep rahasianya, Rum? Sampai pada rela antri panas-panas begitu. Pakai pelaris dari dukun gunung mana nih? Bagi-bagi dong infonya biar warungku ikutan kecipratan rame. Kalimat itu memang diucapkan dengan nada seolah sedang bercanda, tapi tekanan tajam pada kata pelaris membuat udara di sekitar mereka seketika terasa canggung. Ningrum hanya membalasnya dengan tawa sabar, tak ingin memperpanjang urusan dengan tetangganya itu. Empok ini ada-ada saja. Bumbu soto rumahan biasa kok, Empok. Cuma telaten aja ngerebus kaldunya dari subuh, jawab Ningrum halus. Marni hanya mendengus pelan menanggapi jawaban itu, lalu melenggang pergi tanpa mengucap salam, menyisakan raut wajah kecut penuh ketidaksukaan. Dari sudut warung, Jati yang baru saja selesai mencuci tumpukan piring kotor, mengamati interaksi ganjil itu dengan kening berkerut dalam. Sebagai remaja yang mulai peka dengan keadaan sekitarnya, Jati merasa ketidaksukaan Marni pada ibunya tak lagi sebatas rasa iri pedagang biasa. Belakangan ini, Jati kerap menangkap gelagat yang sangat tidak wajar dari perempuan paruh baya tersebut. Puncaknya terjadi pada beberapa malam terakhir. Setiap kali Jati terbangun di tengah malam untuk sekadar pergi ke kamar mandi, ia sering menyempatkan diri mengintip dari balik celah gorden jendela depan rumahnya. Di bawah temaram lampu jalanan yang sunyi senyap, ia berkali-kali melihat Mpok Marni berdiri di luar pagar. Marni menyapu jalanan aspal di jam 2 pagi, waktu yang sangat tidak masuk akal untuk sekadar menyapu jalan. Ayunan sapu lidinya terlihat kaku, kasar, dan diulang-ulang di titik yang sama. Yang paling mengerikan, wajah Marni sama sekali tidak menunduk menatap jalanan yang disapunya. Kepala Marni selalu menoleh kaku ke arah kanan, sepasang matanya menembus kegelapan, menatap sangat tajam, dingin, dan penuh kebencian tepat ke arah pintu warung Bu Ningrum. Tatapan mata yang mengunci dari balik bayangan pohon mangga itu selalu berhasil membuat bulu kuduk Jati meremang hebat, menyadarkannya bahwa dengki tetangganya itu mungkin sudah perlahan-lahan melewati batas nalar manusia normal. Matahari tepat berada di atas kepala, memancarkan panas terik yang membuat aspal jalan Kamboja seolah menguapkan fata morgana. Jam istirahat makan siang selalu menjadi puncak kesibukan di warung soto Bu Ningrum. Kipas angin dinding berputar maksimal, berpacu dengan suara denting sendok dan riuhnya obrolan pelanggan yang memadati setiap bangku. Keringat yang menetes di dahi para pekerja kantoran
dan buruh pabrik terbayar lunas oleh gurihnya kuah panas dan pedasnya sambal. Suasana begitu hidup dan sinematik. Sebuah potret harmoni sosial yang sempurna dari sebuah warung makan kaki lima. Namun, tawa riuh dan harmoni itu hancur berantakan tepat pada pukul 1 siang. Ya Allah! Astaghfirullah! Sebuah jeritan histeris dari meja sudut kanan merobek kebisingan. Seorang ibu muda berpakaian rapi melompat dari kursi plastiknya hingga terjungkal ke belakang. Wajahnya pucat pasibak mayat, tangannya gemetar hebat menunjuk ke arah mangkuk soto yang baru separuh ia nikmati. Semua mata mendadak tertuju padanya. Hening seketika menyergap ruangan. Jati yang sedang membawa nampan es teh membeku di tempat, sementara Bu Ningrum bergegas menghampiri meja tersebut dengan raut khawatir. "Ada apa, Bu? Ada yang salah sama sotonya?" Tanya Ningrum gugup yang ibu itu tidak menjawab. Matanya membelalak ngeri. Ia buru-buru berlari menutupi mulutnya, lalu memuntahkan isi perutnya di dekat selokan. Beberapa pelanggan pria yang penasaran melongok ke dalam mangkuk ibu tersebut. Apa yang mereka lihat dalam hitungan detik memicu teror fisik yang luar biasa menjijikkan. Di dasar mangkuk bercorak ayam jago itu, di sela-sela sisa kuah kuning dan irisan kol, tampak puluhan gumpalan belatung berukuran besar. Hewan menjijikkan itu tidak mati atau matang tersiram kuah panas, melainkan hidup. Tubuh gempal mereka menggeliat-geliat agresif, merayap perlahan naik ke pinggiran mangkuk porselen. Warnanya putih pucat dengan ujung kehitaman, bergerombol dalam jumlah yang sama sekali tak wajar. "Huek! Gila, ada belatung hidup!" teriak seorang pelanggan pria. Kepanikan meledak bagai kembang api. Dalam sekejap kekacauan merajalela, 3 orang pelanggan lain di meja yang berbeda mendadak menjerit ngeri saat membongkar mangkuk mereka sendiri, menemukan gerombolan belatung serupa bersembunyi di balik suwiran daging ayam. Kursi-kursi terpelanting jatuh berdebum, gelas es teh tumpah membasahi lantai. Orang-orang mulai meludah histeris, mengorek kerongkongan mereka sendiri di pinggir jalan dengan rasa mual yang tak tertahankan. Tatapan hangat yang tadinya tertuju pada Bu Ningrum seketika berubah menjadi kilatan kemarahan. Dan tuduhan ngeri, "Ini pesugihan kotor. Warung apaan ini? Ngasih makan orang pakai tumbal bangkai?" Bentak seorang bapak berseragam, melempar lembaran uang ke meja dengan kasar, lalu menarik istrinya pergi. "Astagfirullah, tidak, Pak. Saya berani sumpah demi Allah. Panci saya bersih, kaldu saya baru dimasak dari subuh tadi." Bu Ningrum menangis histeris. Ia berlari ke arah gerobak kacanya dengan tubuh gemetar. Ia ingin membela diri, membersihkan nama baik dan jerih payah puluhan tahunnya dari fitnah keji ini. "Lihat sendiri, panci saya bersih," jerit Ningrum serak sambil membuka paksa tutup panci kaldu aluminium. Berukuran besar itu di depan beberapa pelanggan yang masih tersisa. Namun, alih-alih membuktikan kebersihannya, pemandangan di dalam panci itu justru memberikan pukulan mematikan bagi kewarasan Ningrum. Kuah kaldu kuning keemasan yang sedari pagi menggiurkan itu telah lenyap sepenuhnya. Permukaan panci kini seluruhnya tertutup oleh lapisan tebal belatung putih yang mengambang dan menggeliat berdesakan, menciptakan suara gemerisik basah yang mengundang muntah. Dari dalam panci itu, menguar aroma bangkai busuk dan anyir darah yang luar biasa pekat, persis seperti bau yang dihirup Jati pada waktu subuh. Seketika itu juga, orang-orang berlarian pergi. Warung itu mendadak kosong melompong, menyisakan rasa trauma visual yang mendalam bagi siapapun yang melihatnya. Di tengah keheningan yang mencekam, hanya tersisa bunyi kipas angin yang berputar kaku, menemani Bu Ningrum yang ambruk bersimpuh di lantai warungnya. Tangis keputusasaannya pecah, menyadari bahwa pilar kehidupannya baru saja dihancurkan dalam hitungan detik. Terpal hijau penutup warung soto Bu Ningrum kini dibiarkan turun menutupi seluruh bagian depan ruko. Sudah 4 hari berlalu sejak insiden mengerikan siang itu. Dan tak sekalipun kompor tungku di dapur menyala. Bau harum kaldu yang biasanya menguar setiap subuh, kini digantikan oleh aroma kesunyian yang pengap. Gerobak kaca yang tadinya mengkilap perlahan mulai berdebu, seolah menjadi monumen bisu atas hancurnya sebuah kehidupan yang dibangun dengan cucuran keringat dan air mata. Namun, terpal yang tertutup rapat itu ternyata tak mampu membendung liarnya lidah tak bertulang. Di kampung yang biasanya rukun tersebut, rumor menjalar jauh lebih cepat
dan mematikan daripada api yang membakar ilalang kering. Di pangkalan ojek, di kerumunan ibu-ibu tukang sayur keliling, hingga di beranda-beranda rumah warga, nama Bu Ningrum menjadi buah bibir yang paling dihindari sekaligus dibicarakan. Tragedi belatung hidup di Panci Soto telah dibumbui dengan cerita-cerita karangan yang tak masuk akal. Mereka kasak kusuk menuduh Bu Ningrum menggunakan ilmu pesugihan kotor demi meramaikan warungnya. Ada yang bilang ia mengikat perjanjian dengan jin fasik. Ada pula yang berbisik bahwa Ningrum pasti telah melanggar pantangan pesugihan atau telat memberikan tumbal sehingga jin peliharaannya marah dan mengubah makanannya menjadi bangkai membusuk. Makanya, rezeki instan tuh nggak ada yang berkah. Kasihan yang sering makan di sana. Pasti auranya diisap buat tumbal jin, bisik seorang ibu saat memilih sayuran, yang langsung diangguki cepat oleh warga lainnya, dengan raut wajah ngeri. Dampak dari fitnah keji itu benar-benar mengoyak batin. Suatu pagi, saat Ningrum memberanikan diri berjalan ke pasar desa untuk sekadar membeli lauk sehari-hari, udara di sekitarnya mendadak terasa mencekam. Tetangga yang biasanya menyapanya dengan riang kini membuang muka. Tatapan ramah mereka seketika berganti menjadi lirikan sinis yang syarat akan kecurigaan dan rasa jijik. Beberapa orang bahkan terang-terangan menarik tangan anak mereka menjauh saat Ningrum melintas, memperlakukannya seolah ia membawa wabah penyakit menular. Tak hanya Ningrum yang menjadi korban isolasi sosial, Jati pun harus menelan pil pahit yang sama. Di lingkungan rumah dan sekolahnya, teman-teman yang biasanya meminjam buku catatan atau sekadar nongkrong santai di warungnya, kini menghindar seolah Jati tak pernah ada. Sapaannya hanya dibalas anggukan kaku, keberadaannya tak dihiraukan. Remaja itu mendadak terasingkan di kampung halamannya sendiri. Di balik pintu rumah yang terkunci rapat, pertahanan Bu Ningrum akhirnya runtuh. Di ruang tengah yang temaram, wanita paruh baya itu menangis tergugu meratapi nasibnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Usaha soto yang ia rintis dengan jujur dari nol sejak suaminya meninggal, satu-satunya sumber penghidupan halal untuk menyekolahkan Jati, kini hancur lebur oleh fitnah tak berdasar. Ia merasa terjebak dalam jurang keputusasaan terdalam, tak tahu lagi bagaimana membersihkan nama baiknya. Di tengah rasa sakit akibat hujatan manusia itu, Ningrum sama sekali tak menyadari bahwa teror gaib yang sebenarnya diam-diam telah menggeser target bidikannya. Malam itu, jarum jam dinding menunjuk ke angka 11. Di tengah kesunyian rumah yang mencekam, Jati sama sekali tak bisa memejamkan mata. Didorong rasa penasaran dan tekad untuk membersihkan nama baik ibunya, remaja itu menyalakan lampu neon warung yang sudah berhari-hari dibiarkan gelap. Bermodalkan senter kecil, sapu dan cairan karbol, Jati mulai menggosok setiap sudut ruangan secara menyeluruh. Ia membongkar tumpukan kardus dan menyenter celah di bawah etalase. Logikanya masih bersikeras mencari bangkai hewan atau sumber kotoran fisik apapun yang mungkin bisa menjelaskan dari mana datangnya ribuan belatung tempo hari. Namun, saat ia berjongkok di dekat pintu masuk warung, hawa di sekitarnya mendadak berubah drastis. Udara yang tadinya sejuk oleh angin malam, tiba-tiba terasa sangat kental, pengap dan panas menyengat seperti berada di dalam ruang pembakaran. Bau anyir darah busuk yang sama seperti pada waktu subuh kembali menyeruak. Kali ini jauh lebih pekat hingga menyesakkan rongga dada. Saat Jati mencoba bangkit berdiri, pandangannya mendadak berputar hebat. Bumi seolah kehilangan pijakannya. Tanpa sempat berpegangan pada pinggiran meja, pemuda itu ambruk ke lantai semen dengan bunyi debum yang keras. Jati, ya Allah nak, jerit Bu Ningrum yang terbangun mendengar suara benda jatuh. Ia berlari panik dan mendapati putranya sudah tak sadarkan diri dengan napas memburu. Ketika disentuh, kulit Jati terasa luar biasa panas, seolah-olah Bu Ningrum sedang memegang bara api yang menyala. Namun anehnya tubuh remaja itu justru menggigil teramat hebat. Giginya gemeretak menahan hawa dingin yang merasuk hingga ke tulang sumsum. Sementara keringat sebesar biji jagung terus mengucur deras dari dahinya. Bibirnya pucat pasi, terus mengerang pelan menyiratkan rasa sakit yang tak tertahankan. Malam itu juga Ningrum bergegas membawa Jati ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa singkat, raut wajah dokter jaga tampak biasa saja. Menganggap remeh kepanikan Ningrum. Ini gejala tifus biasa, Bu.
Mungkin badannya kaget karena kelelahan dan stres. Saya resepkan obat penurun panas dan antibiotik. Ya, kelegaan Ningrum mendengar diagnosis itu ternyata hanyalah harapan semu. Setelah kembali ke rumah dan meminum obat medis tersebut, kondisi Jati sama sekali tidak membaik. Pil-pil itu seolah luruh, menjadi air tawar yang tak memiliki khasiat apapun. Tubuhnya terus melemah digerogoti demam yang tak kunjung turun. Hari-hari berikutnya, rumah itu perlahan berubah wujud menjadi neraka kecil. Suasana di dalam ruangan selalu terasa sangat berat, gerah, dan membuat napas sesak meski jendela sudah dibuka lebar-lebar. Puncaknya, setiap menjelang jam 2 dini hari, dari bawah lantai semen warung, persis di titik tempat Jati pingsan waktu itu, mulai terdengar suara yang janggal. Tuk, tuk, srek. Suara ketukan pelan dan gesekan itu terdengar sangat ritmis. Bunyinya seperti kuku-kuku keras yang terus-menerus menggaruk dari dalam tanah liat, berusaha merangsek naik ke permukaan menembus lantai semen. Mendengar suara gaib itu, Ningrum hanya bisa memeluk erat tubuh Jati yang terus bergetar di atas kasur. Tangisnya pecah tertahan. Insting keibuannya akhirnya menyadari satu kenyataan yang sangat mengerikan. Teror ini tidak lagi sekadar menghancurkan warungnya, sang pengirim santet kini menggeser sasarannya dan benar-benar menginginkan nyawa anak semata wayangnya. Memasuki hari ke-7, penderitaan Jati memburuk dengan kecepatan yang tak masuk akal. Tubuh remaja yang tadinya bugar itu kini kurus kering menyisakan tulang berbalut kulit pucat pasi. Namun kengerian utama berpusat pada bagian perutnya. Perut Jati membengkak tak wajar, membesar dan mengeras bagaikan sebongkah batu kali. Jika disentuh, kulit perutnya terasa sangat kencang dan panas. Di balik kulitnya yang menipis, urat-urat nadinya menonjol keluar, berubah warna menjadi hitam pekat, seolah yang mengalir di dalamnya bukanlah darah, melainkan racun pekat yang mematikan. Puncak kengerian supranatural itu meledak tepat saat jarum jam dinding menunjuk angka 12 malam. Keheningan rumah seketika pecah oleh rintihan parau yang menyayat hati. "Ibu sakit." "Panas, Bu," erang Jati dengan suara serak. Tangannya mencengkeram erat spray kasur. Tubuhnya tiba-tiba melengkung kaku ke belakang, kejang menahan rasa sakit yang tak terlukiskan dari dalam perutnya. Sebelum Bu Ningrum sempat membantunya duduk, mata Jati mendelik ke atas. Remaja itu tersedak hebat. Dalam satu hentakan keras, Jati menyemburkan cairan dari dalam mulutnya. Itu bukan sisa makanan. Jati memuntahkan darah kental berwarna hitam, pekat yang berbau sangat anyir dan busuk. Darah kental itu berceceran deras membasahi spray, baju dan lantai kamar mereka. Bu Ningrum terpekik histeris. Tangan gemetarnya mencoba membersihkan sisa muntahan di bibir pucat anaknya. Namun pandangannya mendadak terpaku pada genangan darah hitam di lantai. Di antara cairan kental yang masih berbusa itu, ada benda-benda padat yang tak seharusnya berada di dalam tubuh manusia. Dengan jantung berdebar kencang, Ningrum memberanikan diri menyentuh genangan tersebut. Benda itu terasa keras dan tajam. Seketika itu juga, tangisan Ningrum pecah melengking menembus kesunyian malam. Benda yang baru saja dimuntahkan dari perut anak kandungnya itu adalah belasan paku payung berkarat. Di sela-sela paku tajam tersebut, melilit gumpalan rambut-rambut kaku manusia, diikat begitu rumit hingga membentuk sebuah buhul kecil yang sangat menjijikkan. Astaghfirullahalazim. "Ya Allah, tolong kami." Jerit Ningrum sejadi-jadinya, memeluk erat tubuh Jati yang kini kembali terkulai pingsan tak berdaya. Air mata keputusasaannya tumpah menderas membasahi wajah. Kini, selubung misteri itu telah tersingkap sepenuhnya. Semua diagnosis dokter, obat penurun panas dan logika medis hancur berkeping-keping. Bu Ningrum akhirnya menyadari dengan mata kepalanya sendiri bahwa penyakit anaknya bukanlah medis. Ini adalah serangan santet tingkat tinggi. Sebuah ilmu hitam mematikan yang tidak lagi sekadar menargetkan kehancuran warung sotonya, melainkan secara sengaja dikirim untuk merenggut paksa nyawa putra satu-satunya. Pagi harinya berpacu dengan waktu dan keputusasaan, Bu Ningrum menceritakan teror muntah darah itu kepada kerabat dekatnya. Atas saran kuat dari mereka, Ningrum akhirnya mengundang Kiai Hasan, seorang pemuka agama dari desa seberang yang dikenal memiliki kedalaman ilmu hikmah dan ketajaman mata batin. Begitu kaki Kiai Hasan melangkah melewati ambang pintu rumah Ningrum,
Beliau seketika menghela napas panjang. Wajah teduhnya memancarkan ketegasan, mata batinnya menangkap gumpalan aura hitam pekat dan hawa panas yang sengaja dikurung di dalam rumah tersebut. Tanpa membuang waktu, proses ruqyah dan pembersihan segera dimulai. Kiai Hasan duduk bersila di samping ranjang jati yang terbaring lemah bagai mayat hidup. Beliau mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang lantang, tenang dan menggetarkan. Baru beberapa ayat dibacakan, reaksi mengerikan langsung terjadi. Tubuh Jati yang tadinya kaku tak berdaya, tiba-tiba meronta sangat hebat. Ia berontak dengan tenaga luar biasa, yang sama sekali tidak masuk akal untuk ukuran seorang remaja kurus kering. 3 orang kerabat pria yang memegangi kaki dan tangannya sampai kewalahan dan nyaris terpental. Panas! Hentikan, jangan baca lagi, panas. Suara yang keluar dari mulut Jati membuat semua orang di ruangan itu merinding hebat. Itu sama sekali bukan suara remajanya, melainkan raungan parau berat dan menggema, menyerupai geraman binatang buas yang terluka parah. Siapa yang mengirimmu kemari? Tanya Kiai Hasan, tetap tenang namun penuh wibawa. Jati yang sedang kerasukan itu menyeringai mengerikan. Matanya menatap tajam ke arah Buningrum dengan sorot kebencian yang mematikan. Perempuan itu tetanggamu, dia iri. Dia benci melihat warung ini selalu ramai sementara miliknya kosong melompong. Dia menyuruh kami menghancurkan usaha ini dan meminta nyawa anak kesayangannya sebagai bayaran tumbal. Setelah pertarungan batin yang menguras energi, Kiai Hasan menekan ubun-ubun Jati sambil membacakan doa penakluk. Seketika itu juga, jin suruhan itu terlempar keluar. Jati kembali muntah hebat cairan hitam dan langsung jatuh pingsan. Namun kali ini embusan napasnya jauh lebih teratur dan wajahnya tak lagi sepucat sebelumnya. Namun, Kiai Hasan tahu proses ini belum sepenuhnya selesai. Kita harus mencabut akar masalahnya. Selama benda itu masih tertanam, jin itu akan terus datang kembali, ucap beliau tegas. Kiai Hasan kemudian berjalan ke arah ruang depan warung, menutup matanya sejenak sambil berzikir, dan tongkatnya menunjuk tepat ke lantai di dekat pintu masuk. Titik yang sama persis di mana Jati selalu mencium bau anyir dan pertama kali jatuh pingsan. Bongkar lantai semen ini. Ada sesuatu yang sengaja ditanam di bawahnya, perintahnya. Dengan bermodalkan palu besar dan linggis, para kerabat mulai menghancurkan lantai keramik warung. Suara benturan keras menggema memecah ketegangan. Setelah menggali tanah sedalam setengah meter, ujung linggis membentur sesuatu yang lunak. Bau anyir bangkai yang luar biasa menyengat seketika, menyembul keluar dari dalam lubang. Di dasar tanah basah itu, Kiai Hasan mengambil sebuah bungkusan sebesar kepalan tangan orang dewasa. Itulah buhul kematiannya. Bungkusan dari kain mori usang dan bernoda kotor itu diikat erat dengan benang hitam tebal. Saat ikatan itu dibuka perlahan, isinya sukses membuat dada Ningrum sesak napas. Di dalamnya terdapat gumpalan tanah kuburan yang masih berwarna merah pekat, belasan paku berkarat, serpihan kaca beling, serta ikatan rambut kaku yang sama, persis dengan yang dimuntahkan oleh Jati. Inilah pusat kutukan yang selama ini diam-diam menghisap habis kehidupan, rezeki dan kedamaian keluarga kecil tersebut. Tanpa membuang waktu, Kiai Hasan membawa buhul menjijikkan itu ke halaman depan. Di bawah langit malam yang pekat, beliau meletakkannya ke dalam wadah seng usang, menyiramnya dengan sedikit minyak tanah, lalu menyulutnya dengan api. Seketika kobaran api menyala kemerahan, menghanguskan kain mori kotor tersebut. Asap hitam pekat mengepul tebal, berbau sangat sangit menyerupai daging dan rambut yang terbakar. Diiringi lantunan ayat-ayat suci pemusnah sihir, Kiai Hasan menatap lekat nyala api yang perlahan melahap media santet itu hingga ke akar-akarnya. Begitu sisa-sisa tanah kuburan dan ikatan paku itu luluh lantak menjadi abu, keajaiban seketika terjadi. Hawa panas dan pengap yang berhari-hari mengurung rumah Buningrum mendadak lenyap. Terbawa hembusan angin malam, udara kembali terasa ringan, segar dan menenangkan. Dari dalam kamar, Jati perlahan membuka matanya. Suhu tubuhnya tak lagi sepanas bara, dan perutnya yang sebelumnya membengkak keras kini perlahan mengempis, kembali normal seperti sedia kala. Remaja itu pulih dari masa kritisnya. Namun tepat pada detik yang sama saat sisa api di wadah seng itu padam, sebuah jeritan melengking memecah keheningan malam. Panas, ampun!
Jeritan panjang yang dipenuhi penderitaan luar biasa itu berasal dari jarak 3 rumah, tepat dari arah rumah Mpok Marni. Suaranya begitu mengerikan, membuat anjing-anjing liar di sekitar kampung melolong bersahutan, seakan menyambut kembalinya kutukan mematikan itu kepada sang pemilik aslinya. Keesokan paginya, seluruh kampung gempar. Beberapa warga yang curiga mendobrak pintu rumah Marni karena tak ada sahutan dari dalam. Pemandangan yang mereka temukan sungguh menjadi pelajaran kelam bagi siapapun. Marni terkapar kaku di lantai ruang tamunya, tak mampu menggerakkan kedua kakinya sama sekali. Ia lumpuh total. Lebih mengerikan lagi, seluruh permukaan kulitnya melepuh parah, memerah dan mengelupas persis seperti tersiram air mendidih. Jin suruhannya yang gagal membunuh target telah berbalik menuntut karma dan menyiksa tuannya sendiri. Waktu perlahan bergulir menyembuhkan luka. Terpal hijau yang lama menutupi warung soto Buningrum akhirnya kembali digulung naik. Kompor tungku di dapur kembali menyala, menebarkan keharuman rempah kaldu ayam kampung ke udara pagi jalan Kamboja. Tentu saja, memulihkan keadaan tak semudah membalikkan telapak tangan. Sisa rumor dan trauma membuat warung itu tak langsung seramai dulu. Butuh waktu untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan. Namun Buningrum dan Jati menghadapinya dengan kelapangan dada yang luar biasa. Setiap subuh Jati kembali menyapu halaman depan, sementara sang ibu meracik soto dengan senyuman tulus yang baru. Sedikit demi sedikit, rasa dan kebaikan hati mereka kembali mengundang pelanggan setia. Tragedi kelam ini menyadarkan mereka sepenuhnya bahwa sebaik-baiknya benteng pertahanan dari segala bentuk kedengkian dan ilmu hitam adalah keikhlasan, kesabaran dan keyakinan tak tergoyahkan pada Sang Pencipta.